Oke, silahkan. PPT-nya udah terlihat belum? Sudah. Suaranya nggak terdengar, Mbak. Yang keras. Sudah, Dan. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan PPT yang telah kami buat. Materi ini mengulas dari materi yang pernah di-share dari dosen, yaitu tentang teori makroekonomi klasik. Seperti yang telah kita rangkum, teori makroekonomi klasik itu ada 3, yaitu pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Apa sih yang dimaksud dengan pasar uang? Pasar uang yaitu suatu pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek dalam jangka waktu, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yaitu suatu pasar yang mempertemukan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Sedangkan pasar luar negeri yaitu suatu pasar yang menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran luar negeri berupa produk ekspor. Karakteristik dari pasar uang. Karakteristik dari pasar uang yang pertama yaitu mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Kemudian yaitu memenuhi kebutuhan dana jangka panjang perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai overnight sampai dengan jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Kemudian transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Dan yang terakhir menyediakan bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Adapun pelaku dalam pasar uang. Pelaku utama dalam pasar uang yaitu lembaga-lembaga keuangan. Contohnya yaitu bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Yang kedua yaitu perusahaan-perusahaan besar. Contohnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga yaitu lembaga-lembaga pemerintah. Contohnya ya seperti Bank Indonesia saat menerbitkan sertifikat Bank Indonesia yang disebut dengan SBI. Yang keempat yaitu individu-individu. Misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Yang keempat yaitu tujuan pasar uang. Kemudian itu tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang ada 2, yaitu bagi pihak yang membutuhkan dana. Bagi pihak yang membutuhkan dana, yaitu seperti memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas,
dan memenuhi kebutuhan modal. Dan kemudian bagi pihak yang menanamkan dana, yaitu memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang ketiga yaitu spekulasi. Selanjutnya ada instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang. Seperti Treasury Bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Perusahaan atau lembaga yang menjadi investor utama dalam T-bills ini antara lain bank sentral, bank umum, mutual funds, BUMN, dan lembaga-lembaga keuangan non-bank, perusahaan-perusahaan, dan badan pemerintah negara lain dan individu. Yang kedua, ada commercial paper, merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bank atau mendapat dana jangka pendek. Commercial paper dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang ketiga, ada negotiable certificate of deposit atau sertifikat deposito, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk yang dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjual kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Di samping itu, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas nama sementara. Yang ketiga ada banker acceptance atau BA, merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted. Apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek, BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindah tangankan. Yang kelima ada Bill of Exchange atau wesel, adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang keenam ada repo. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBI, SPBU, CD, dan T-bills yang pertama tadi. Yang ketujuh ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI ini merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dilakukan kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Yang kedelapan, ada surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU
SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI SBPU. Berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Yang ke-9 ada call money, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara suku bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu yang pendek. Keuntungan pasar tenaga kerja. Antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pasar secara bersama menentukan suatu tingkat upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Dalam hubungan dengan tingkat upah dari sudut pandang penyedia tenaga kerja, jika upah naik, maka kuantitas tenaga kerja meningkat. Sedangkan dari sudut pandang pencari tenaga kerja, jika upah menurun, maka kuantitas tenaga kerja yang akan bekerja akan menurun. Dalam pasar tenaga kerja juga memiliki fungsi satu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Adapun jenis-jenis pasar tenaga kerja. Yang pertama, ada pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus seperti dokter, akuntan, guru, dan lain-lain. Adapun tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan latihan pengalaman seperti montir, sopir, koki, dan lain-lain. Pasar luar negeri. Pasar luar negeri merupakan suatu pasar yang memenuhi permintaan dunia akan barang-barang ekspor dalam negeri dan bertemu dengan penawaran barang-barang tersebut yang dapat disediakan oleh para eksportir. Sebaliknya, permintaan barang-barang impor untuk digunakan di dalam negeri bertemu dengan penawaran barang-barang tersebut yang didapat dari tawaran pihak luar negeri. Pertemuan antara permintaan barang-barang ekspor dan penawaran barang-barang tersebut menentukan harga rata-rata ekspor. Harga rata-rata ekspor dikalikan dengan volume ekspor memberikan penerimaan devisa dari ekspor. Perdagangan klasik tentang luar negeri, yaitu di pasar luar negeri
Kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia dapat secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Yang kedua yaitu implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan setiap satuan uang tersebut, misalnya rupiah tadi, selalu ditukar dengan emas murni seberat berapa gram yang ada di bank sentral. Yang kedua yaitu standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel, yaitu suatu sistem keuangan dalam negeri dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut sistem kurs devisa atau mengambang. Terjadinya pasar luar negeri menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah suatu aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain dengan pelaku ekspor tersebut yang disebut eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain, negara tersebut sebagai pelaku impor dan orangnya disebut importir. Adapun tujuan dari Mbak pasar Rahma, luar negeri. saya potong sebentar. Ya, Pak. Coba yang diganti, jangan Mbak Rahma sama Nugrah nih. Coba ganti Mas Ali. Suaranya biar terdengar jelas. Oke, terima kasih. Lanjutkan. Baik, suara saya terdengar apa ya? Halo? Benar. Oke, Mas. Silahkan. Suaranya yang jelas. Baiklah. Jadi, untuk luar negeri, yaitu yang pertama menaikkan devisa pada negara. Untuk yang yaitu tujuannya untuk sebagai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor. Yang ketiga eksistensi tenaga kerja. Untuk yang kedua tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Untuk tujuan yang ketiga yaitu memperoleh keuntungan internal dan eksternal, yaitu bagi yang mengimpor dan yang bagi pengekspor. Untuk yang keempat yaitu memperluas pasar. Yang kelima transfer teknologi modern. Baik, mungkin itu penjelasan dari kelompok 1. Terima kasih. Nanti ada soal di slide terakhir. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan dari materi yang diberikan kepada kelompok 1? Oke. Kelompok 1 sudah selesai. Buat teman-teman, ada yang ditanyakan di kelompok 1 sebelum teman-teman mengerjakan tugasnya dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada dari saya mau bertanya kepada Hafiz Ya, Pak. Maulana. Baik, Pak. Pasar tenaga kerja yang jenengan ketahui itu bagaimana? Mohon maaf, Pak. Putus-putus, Pak. Pasar tenaga kerja yang jenengan ketahui dari makalah atau presentasi kelompok 1 itu bisa dijelaskan nggak? Mohon maaf, Pak. Tadi sinyal saya putus-putus, Pak. Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Pasar tenaga kerja yang tadi disampaikan di slide kelompok 1, menurut jenengan pemahamannya bagaimana? Coba jelaskan kembali tentang pasar tenaga kerja. Baik, Pak. Bisa slide-nya itu bisa dibuka, Mbak Ramadhani, yang tentang tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Yang ini. Ini, Pak. Baik, akan saya jelaskan kembali karena saya terlambat masuk. Jadi untuk pasar tenaga kerja kan tadi sudah dijelaskan dan ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Jadi dari fungsi tersebut, dari para tenaga menyalurkan sarana mereka dalam bentuk tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Yang terakhir ini mungkin dapat diartikan untuk misal kita ingin mencari suatu pekerjaan di suatu lembaga atau perusahaan seperti itu, Pak. Lanjut untuk pasar tenaga kerja sendiri memiliki manfaat ada beberapa, yaitu untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Selanjutnya bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Dan terakhir bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Seperti itu, Pak. Jadi di kurva keseimbangan pasar tenaga kerja, supply dan demand-nya ketika ada perubahan, ya. Ini, kalau saya melihat dari PPT-nya, permintaan dan penawaran tenaga kerja pasar yaitu ditentukan dari upah keseimbangan dan suatu penggunaan tenaga kerja keseimbangan. Nah, di mana penyedia atau suplai tenaga kerja jika upah
naik, maka kualitas tenaga kerja meningkat. Sedangkan dari sudut pandang pencari tenaga kerja atau demand-nya, jika upah menurun, maka kualitas tenaga kerja yang akan bekerja akan menurun. Nah, tadi yang dijelaskan sama Mas Hafid Maulana itu tadi seperti itu. Jadi teman-teman mudah-mudahan terdengar tadi penjelasan dari Mas Maulana. Oke, dari teman-teman yang lainnya ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Belum, Pak. Oke. Coba. Ada? Biasanya ini Mas siapa ya? Mas Diki? Mas Diki apa Mas Vicky ya? Biasanya bertanya. Tidak ada yang ditanya untuk kelompok 1. Oke, kalau tidak ada, teman-teman untuk kelompok 1 sudah menyiapkan tugas untuk dikerjakan teman-teman. Nah, nanti salah satu dari teman-teman dari kelompok 1 mengirim tugasnya ke saya, tugasnya saja ya, dalam bentuk Microsoft Word atau PDF-nya, nanti saya upload ke learning. Jadi semua mahasiswa mengerjakan. Nah, ini ada 3 tugas ya. Ini latihannya. Jadi dikerjakan biasa, tulis tangan ke teman-teman. Dan kelompok 1 tidak mengerjakan ya, tidak mengerjakan. Ini yang untuk buat teman-teman yang lainnya, kelompok lainnya. Nanti selanjutnya gantian, kelompok 2 presentasi, nanti kelompok 1 mengerjakan tugasnya. Nah, ini tadi ada yang mahasiswa yang nggak ikut ya untuk kelompok 1. Benar nggak? Halo, kelompok 1? Ikut, Pak. Yang tidak ikut Yasir ya. Pak. Yasir tidak ada. Saya, Pak. Hah? Yasir tidak mempresentasikan tadi ya? Iya. Nanti setiap jenengan nanti pindah lagi kelompoknya ya, Mas. Nanti biar ikut presentasi yang teman-temannya. Jenengan pindah ke kelompok 6, Mas. Nanti ikut presentasi ya. Hendri, Ya, saya Faisal Rizky Atmaja, Pak, yang kemarin jenengan, Pak. ya. Ya, nanti kita kumpulkan yang belum dapat kelompok ya. Iya, Pak. Oke. Soalnya ini kan udah mepet, Pak, buat nyiapin bahannya kan juga itu, Pak, butuh waktu. Oke. Ini saya kumpulkan, kalau yang belum dapat kelompok ini saya beri kelompok terakhir nanti di kelompok 7. Ya, Pak. Nah. Mas Faisal ini berapa mahasiswa yang enggak? Sepertinya 2 ya? Ya kayak ya yang satu tadi ya Sir nggak ikut di presentasi kelompok 1, jadi kata Bapak tadi suruh pindah kelompok tadi kan, Pak. Sama saya berarti. Nanti berarti
Faisal sama Yasir nanti jadi kelompok satu, kelompok ketujuh ya, kelompok terakhir. Aduh, banyak. Kelompok terakhir nanti materinya nanti biasanya merangkum dari ini ya semua. Waduh, Jadi Pak. ada lagi yang tidak dapat kelompok? share Saya guyu. Imam Ainul Yakin tidak Share guyu share. presentasi, Pak. Siapa? Mana nih? Imam Saya, Ainul Pak. Yakin tidak ikut presentasi. Tadi mana tadi? Ada orangnya. Dina, Di Haryani, Pak. dia, Aryani. Oke. Iya. Nanti kelompok sama Faisal ya, Mas Faisal ya. Iya, Pak. Imam Ainul Yakin tidak ikut presentasi, Pak. Siapa? Imam. Imam. Iya, Imam. Ada nggak? Oke. Orang ini katanya gabung tapi nggak bisa. Oke. Jadi nanti kelompok satu yang nggak ikut presentasi langsung coret namanya saja. Ya. Nanti suruh pindah ke kelompok 7. Jadi begitu juga nanti yang teman-teman yang lainnya. Supaya nanti punya rasa tanggung jawab untuk presentasi gitu. Oke, tadi siapa tadi yang tanya ya?